Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Siti Nurmas Ruhani, calon guru penggerak angkatan 6, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran KHD. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama instruktur saya Bapak Suhartono MPD, Bapak fasilitator saya adalah Bapak Wandio MPD, kemudian pengajar praktik Ibu Enah Suhainah MPD, dan saya sendiri Siti Nurmas Ruhani dari SMP Negeri 13 Kota Serang. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari pemikiran KHD? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari pemikiran KHD? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Baik, saya akan menjawab dari yang pertama, mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari pemikiran KHD. Sebelum saya mempelajari pemikiran KHD, saya sering memperlakukan murid sebagai objek pembelajaran yang diberikan instruksi oleh guru untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan kemauan guru. Yang kedua, saya sering memandang murid yang pasif dan tidak fokus dalam belajar adalah murid yang malas. Dan yang ketiga, pembelajaran di kelas berfokus pada pencapaian materi atau kurikulum sehingga lebih mementingkan aspek kognitif daripada aspek sikap dan keterampilan atau karakter. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari pemikiran KHD? Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari pemikiran KHD adalah bahwa murid merupakan fokus utama yang harus diperhatikan oleh pendidik. Karena pendidik harus menomorsatukan murid, maka segala kebijakan dan keputusan harus berpihak kepada murid. Murid juga harus dijadikan sebagai subjek yang mengalami belajar, dan guru hanya sebagai fasilitator yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang bertugas untuk membimbing, mengarahkan, dan menuntun siswa untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga terwujudnya kemerdekaan belajar untuk murid. Yang kedua, pembelajaran harus didesain menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga mendorong murid untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif, lebih fokus dan semangat sehingga terbangun pribadi pembelajar sepanjang masa. Dan yang ketiga, melakukan proses pembelajaran dengan membantu mengembangkan murid secara holistik yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Mengembangkan murid sesuai dengan bakat minatnya dan menanamkan karakter yang berguna bagi masa depannya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah saya berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap kebutuhan murid dengan cara mendesain pembelajaran yang berpusat kepada murid. Misalnya, dengan menerapkan pembelajaran abad 21 yang tujuannya adalah menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan memerdekakan anak, maka mereka akan berpikir kritis. Dengan berkolaborasi, maka anak dapat bekerja sama dengan orang lain. Dan dengan berkomunikasi, maka anak akan dapat mengungkapkan pendapatnya dan dapat menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, anak akan mampu menciptakan sesuatu sebagai wujud dari kreativitasnya yang dilahirkan oleh murid tersebut karena telah mengalami kemerdekaan belajar. Yang kedua, yang saya terapkan di
sekolah sebagai bentuk implementasi dari pemikiran KHD adalah menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Di dalam kegiatan pembelajaran, saya sering menyelipkan ice breaking, baik itu berupa bernyanyi, bertepuk tangan, melakukan permainan-permainan, tentu permainan-permainan yang menyenangkan namun syarat dengan pendidikan. Misalnya, tepuk hebat, saya, prok prok prok, anak hebat, prok prok prok, selalu fokus, prok prok prok, dan semangat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu contoh yang saya terapkan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan belajar bersama murid agar mereka belajar untuk bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan kesepakatan tersebut dalam kehidupan di kelasnya. Tentu saja ini adalah sebagai bukti bahwa kita ingin membekali anak dengan karakter bertanggung jawab. Demikian paparan-paparan mengenai refleksi saya sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan pemikiran saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan contoh-contoh implementasi di sekolah. Semoga bermanfaat dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.